Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika akan menjelaskan mengenai critical book report. Pertama, saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda Rizky Aulia saya sendiri. Yang kedua ada Yulan Saridali Munte. Yang ketiga ada Monika Stephanie Boru sendiri. Yang keempat ada Indah Lestari. Dan yang kelima ada Aida Hapni Ramli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monika. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Di masa ini banyak diakui bahwa kemajuan dan perbaikan dalam pendidikan tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pendidik. Dan evaluasi terhadap pengukuran ini berdasar atas kriteria atau standar tertentu. Dalam dunia pendidikan, evaluasi, pengukuran, dan penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Namun pada hakikatnya ketiga konsep ini berbeda. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan pengukuran. Penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup evaluasi? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode evaluasi dan hasil evaluasi? Untuk yang ketiga yaitu tujuan. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui perbedaan dari evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Yang kedua, mengetahui penjelasan mengenai ruang lingkup evaluasi. Yang ketiga, mengetahui penjelasan mengenai metode evaluasi dan hasil evaluasi. Dan yang keempat, menambah wawasan mengenai materi evaluasi dan pembelajaran matematika. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yulan. Terima kasih kepada Saudari Monika. Baiklah, saya akan memaparkan bagian identitas buku. Untuk buku 1, judul yaitu Evaluasi Pembelajaran dengan pengarang Dr. Randus Asrul MSI, Rusdi Ananda MPD, dan Dr. Randa Rosnita MA. Penerbit Cipta Pustaka Media tahun 2014 dengan nomor ISBN 9786021317495, jumlah halaman 236 halaman, kota terbit Bandung. Untuk buku 2, judulnya yaitu Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran dengan pengarang Nahjia Ahmad, penerbit Interpena tahun 2015, nomor ISBN tidak tersedia, jumlah halaman 140 halaman, dan kota terbit di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu bagian isi buku. Isi buku 1 terdiri dari 8 bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Bab 2, tujuan, prinsip, ciri, dan jenis evaluasi pembelajaran. Bab 3, sasaran, fungsi dan klarifikasi evaluasi pembelajaran. Bab 4, prosedur evaluasi pembelajaran. Bab 5, teknik tes dan non-tes. Bab 6, validitas dan reliabilitas tes. Bab 7, teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan pengelolaan hasil tes. Bab 8, teknik menganalisa item tes hasil belajar. Kemudian, isi buku 2 terdiri dari 8 bab juga. Yang pertama yaitu bab 1 tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Bab 2, evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau penilaian otentik. Bab 3, instrumen evaluasi dalam bentuk tes. Bab 4, instrumen evaluasi bentuk non-tes. Bab 5, penilaian berbasis kelas. Bab 6, pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bab 7, analisis instrumen penilaian.
Dan bab 8 yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Aida. Baiklah, terima kasih Yulan. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan dari buku. Dilihat dari aspek ruang lingkup buku, kelebihannya yaitu kedua buku isinya yang detail dan disajikan dengan cara berurut, di mana isi dari buku ini lengkap, mudah untuk dipahami dari segi pembahasannya. Dilihat dari kekurangannya, kedua buku terdapat pada simpulan dan saran yang terlalu rumit untuk dijelaskan dan berbeda dari isi yang ditelitinya. Dilihat dari aspek tata bahasa, artikel tersebut memiliki kelebihan yaitu bahasa yang digunakan dalam buku 1 tersebut cukup baik. Kata yang digunakan juga mudah untuk dipahami dan bahasanya tidak berbelit-belit. Di samping itu, kekurangannya terdapat bahasanya yang sulit dimengerti yang membuat seorang pembaca kurang untuk memahaminya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aida. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat di sana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Setelah membandingkan masing-masing buku, yakni buku Ajar Evaluasi Pembelajaran karya Nahjia Ahmad dan buku kedua yang berjudul Evaluasi Pembelajaran karya Anders Asrul MSI, kami menyimpulkan bahwa kedua buku tersebut layak dan cocok sebagai acuan bagi mahasiswa. Kedua buku sama-sama menuliskan materi dengan versinya masing-masing, sehingga membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Terlepas dari kelebihan serta kekurangan yang ada, sesungguhnya penulis buku ini hanya berniat untuk memberikan dan menyebar wawasan ilmu yang mereka miliki kepada khalayak, semata-mata untuk terciptanya masa depan bangsa yang cerdas dan terampil. Semoga dengan adanya critical book report mengenai evaluasi pembelajaran ini dapat membantu para pembaca dalam memahami tentang evaluasi pembelajaran. Dan kami juga mengharapkan adanya saran dan juga kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaikinya, karena critical book report yang kami buat pasti ada kekurangannya juga. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih penjelasan dari teman-teman. Sekian dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.